Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Artela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, ada satu informasi penting yang perlu saya bagikan kepada seluruh Bapak Ibu honorer Senair, yang mana ini adalah merupakan kabar gembira yang membuat semangat Bapak Ibu honorer terkait dengan informasi pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, di sini ada informasi itu tentang ketentuan pengangkatan honorer jadi ASN tanpa melalui tes 2023. Simak info berikut. Tenaga honorer ditetapkan otomatis menjadi aparatur sipil negara dengan status ASN P3K untuk guru 2023. Nah, Bapak Ibu, ini bukan hanya untuk guru ya, tetapi ini untuk semua honorer non-ASN di tahun 2023 tahun ini. Hal tersebut untuk menindaklanjuti rencana pemerintah untuk penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023. Jadi selain itu juga pemerintah terus berfokus membenahi permasalahan tenaga non-ASN atau tenaga honorer di Indonesia, di mana Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan opsi-opsi penyelesaian tersebut. Yang pertama, tentang opsi tersebut pun tengah dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian Dewan Perwakilan Daerah dan Asosiasi Pemerintah Daerah di semua tingkatan, mulai dari gubernur, wali kota, dan bupati. Jadi sementara DPR memutuskan jalan penyelesaian permasalahan tenaga non-aparatur sipil negara di Indonesia dengan mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi ASN P3K 2023 tahun ini. Nah, dengan pengangkatan honorer ini, maka ini adalah salah satu solusi yang ditempuh oleh pemerintah untuk menyelesaikan tenaga honorer di tanah air. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimart Girsang, di mana pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K oleh Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB harus dapat direalisasikan paling lama 28 November 2023 dan bahkan diharapkan sebelum 28 November 2023. Seluruh tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K tanpa ada pengecualian. Ingat Bapak Ibu ya, seluruh tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K tanpa pengecualian. Dan pengangkatan atau peralihan tenaga honorer menjadi P3K ini harus sudah terrealisasi paling lama 28 November tahun ini. Ini ujar Junimart Girsang pada 14 April 2023, beberapa hari yang lalu di Jakarta. Dikutip dari situs resmi dpr.go.id, yang mana pengangkatan itu tidak hanya terhadap 2.360.363 tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara yang terdiri dari para pendidik, nakes, penyuluh, dan tenaga administrasi saja, sebagaimana tercatat dalam data Kemenpan RB. Ingat Bapak Ibu ya, bukan hanya untuk guru, bukan hanya untuk nakes, dan bukan hanya untuk penyuluh dan tenaga administrasi saja, tetapi semua honorer non-ASN yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Melainkan kepada seluruh tenaga honorer, baik itu tenaga kebersihan atau office boy, dan juga satuan polisi pamung praja atau satpol, serta tenaga honorer lainnya. Namun yang pasti akan menjadi ASN P3K 2023 dari beberapa daftar tenaga non-aparatur sipil negara tersebut adalah tenaga honorer kategori 2 atau yang disebut dengan THK 2 yang terdapat dalam database nasional BKN dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Kemudian pengalihan menjadi ASN P3K 2023 dilakukan kepada 2.360.363 tenaga honorer yang telah tercatat dalam data Kemenpan RB yang didata melalui portal penataan non-ASN bkn.go.id. Dalam surat yang dikeluarkan Menpan RB pada 22 Juli 2022 yang lalu tentang penataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, melainkan kepada seluruh tenaga honorer, baik itu tenaga kebersihan atau office boy, dan juga satuan polisi pamung praja atau satpol, serta tenaga honorer lainnya.
Namun yang pasti akan menjadi ASN P3K 2023 yaitu tenaga honorer kategori 2 yang memenuhi syarat. Dalam hal pengalihan menjadi ASN bisa dicek melalui pendataan atau portal pendataan non-ASN bkn.go.id. Dalam surat yang dikeluarkan oleh Menpan RB 22 Juli tentang pendataan tenaga non-ASN ini yaitu di lingkungan instansi pemerintah, di mana di sana disebutkan bahwa pegawai non-ASN yang telah bekerja di lingkungan instansi pemerintah yang berstatus sebagai non-ASN sesuai dengan pasal 99 ayat 2 yang menyebutkan bahwa pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Oleh sebab itu, setiap pejabat pembina kepegawaian agar melakukan pemetaan pegawai non-aparatur sipil negara di lingkungan instansi masing-masing, dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS maupun P3K dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, berstatus tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar dalam database BKN dan kepegawaian non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Jadi itu salah satu Bapak Ibu ya, tenaga honorer kategori 2 yang telah terdaftar dalam database BKN. Yang kedua, mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. Seterusnya diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Berikut adalah telah bekerja paling singkat 1 tahun, kemudian berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Kemudian informasi terkait dengan ini Bapak Ibu, yang mana dalam hal program pemerintah untuk menyelesaikan tenaga honorer, maka di tahun 2023 ada jutaan tenaga honorer diangkat jadi ASN P3K tanpa tes. Jadi dalam hal rekrutmen aparatur sipil negara benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah, dan hal ini dibuka besar-besaran pada tahun 2023. Penerimaan ASN tersebut terbagi dalam penerimaan CPNS dan juga P3K pada tahun 2023 tahun ini. Adapun penerimaan P3K 2023 dibuka untuk menempati instansi pusat dan daerah, sementara penerimaan CPNS hanya dibuka di instansi pusat saja. Mengingat rekrutmen CPNS 2023 terbatas untuk mengisi jabatan tertentu menjadi formasi prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sementara rekrutmen P3K 2023 membuka peluang lebih banyak, di mana pemerintah memfokuskan rekrutmen P3K tahun ini untuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Selain itu juga pemerintah terus berfokus membenahi permasalahan tenaga non-ASN atau tenaga honorer di Indonesia. Jadi pemerintah akan menghapus tenaga honorer pada tahun 2023, dalam arti semua honorer diangkat menjadi ASN, sehingga dengan sendirinya honorer tidak ada lagi di instansi pemerintah. Melansir dari kompas.com pada hari Sabtu 15 April 2023, sebelumnya Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan beberapa opsi penyelesaian tersebut di tengah pembahasan bersama dengan DPR, DPD, dan Asosiasi Pemerintah Daerah di semua tingkatan, mulai dari gubernur, wali kota, dan bupati. Bapak Presiden Jokowi juga berharap supaya ada opsi terbaik yang akan ditempuh oleh pemerintah melalui Menpan RB. Jadi hal ini telah dinyatakan pada bulan Maret yang lalu terkait apa yang disampaikan oleh Presiden kepada Menpan RB. Menindaklanjuti perihal tersebut, maka Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Junimar Girsang, memastikan seluruh tenaga honorer di Indonesia akan diangkat menjadi P3K 2023. Jadi dalam hal pengangkatan menjadi P3K 2023 itu dilakukan pemerintah melalui Kemenpan RB paling lama pada 28 November 2023 tahun ini. Nah, di sini Bapak Ibu ada satu harapan bahwa dalam hal pengangkatan menjadi P3K dilakukan oleh Menpan RB. Seterusnya,
Seluruh tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K tanpa ada pengecualian, dan pengangkatan atau peralihan tenaga honorer menjadi P3K ini harus sudah tuntas pada 28 November tahun ini. Ini ujarnya di Jakarta pada Jumat 14 April 2023. Jadi dalam hal pengalihan menjadi ASN P3K dilakukan kepada 2.360.363 tenaga honorer yang tercatat dalam data Kemenpan RB. Jadi tenaga honorer tersebut terdiri dari para pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga administrasi, serta tenaga kebersihan atau office boy, satuan polisi pamung praja, dan tenaga honorer lainnya. Demikianlah penegasan dari Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Juni Margirsang, dalam arti semua honorer diangkat tanpa terkecuali atau tanpa pengecualian khusus yang menjadi persyaratan dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Artinya, para tenaga honorer tersebut tidak melewati proses seleksi karena pengangkatan tersebut secara otomatis. Pengangkatan ini bersifat otomatis bagi semua honorer yang memiliki hak yang sama diangkat menjadi P3K, ujarnya. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.